kelas C angkatan 2018 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan memperagakan roleplay terkait implementasi asuhan keperawatan pada keluarga binaan. Sebelum kita masuk ke cuplikan videonya, ada 4 fase yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fase prainteraksi, di mana meliputi kesiapan, media alat perencanaan, kemudian kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan yang akan dilakukan. Kemudian ada kesiapan data dasar sebelum tindakan keperawatan keluarga. Yang kedua ada orientasi, yang meliputi salam dan penghargaan, kontrak yang meliputi topik, waktu, tujuan kunjungan, dan yang lainnya. Memberi perhatian, melakukan modifikasi rencana sesuai dengan masalah. Yang ketiga ada fase kerja, terdiri dari kemampuan modifikasi, sikap menghargai, mendengarkan aktif, memfasilitasi respon klien, menggunakan kata yang mudah dimengerti, dan menanyakan jika ada pertanyaan yang tidak jelas. Dan yang terakhir ada fase terminasi, di mana terdapat kemampuan evaluasi yang meliputi menilai respon keluarga, klarifikasi hal yang telah didiskusikan. Kemudian ada kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut yang meliputi menyampaikan hasil tindakan keperawatan dan membuat rencana yang akan datang. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Putu selaku mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Yang di sini sebelumnya kan sudah kontrak pada Ibu bahwasannya jadwal pada hari ini adalah memberikan informasi atau pendidikan kesehatan terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau boleh tahu bisa disebutkan ulang nama lengkap Ibu. Selamat pagi, nama saya Sri Yuniaris, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik Ibu Sri, di sini saya akan memberikan informasi kurang lebih 10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Di sini saya akan menggunakan media PPT saja nih Bu. Ya. Baik Bu, bisa saya mulai. Sebelumnya apakah Ibu mengetahui hipertensi atau tekanan darah tinggi itu apa? Nggak tahu, Mbak. Baik, hipertensi itu tekanan darah tinggi, juga bisa disebut tekanan darah tinggi, di mana terjadi peningkatan pada tekanan darah ibu. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan pengecekan darah, tekanan darah. Nah, di sana kan kemarin tekanan darah ibu 160/100 gitu. Iya. Iya, Mbak. Nah, itu termasuk tekanan darah tinggi. Biasanya tekanan darah yang normal itu 80/120 saja. Dan tekanan darah ibu 160 itu berarti termasuk tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah yang selalu tinggi ini adalah memiliki salah satu faktor resiko untuk bisa terjadinya penyakit jantung, terus kemudian stroke, terus kemudian gagal jantung, nah, dan penyakit yang lainnya. Penyebab dari hipertensi ini ada dua, ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Nah, kalau primer itu masih belum diketahui penyebabnya itu apa. Bisa saja penyebabnya itu dari stres, terus kemudian bisa dari usia, dari keturunan, seperti itu. Terus kalau hipertensi sekunder itu disebabkan akibat adanya penyakit lain seperti jantung, stroke, seperti itu. Kayak kita pernah sebelumnya menggunakan alkohol atau merokok. Terus juga ada penyebab lain seperti kelebihan mengkonsumsi garam atau yang asin-asin. Nah, gejala hipertensi itu biasanya pusing-pusing, terus nyeri pada beberapa bagian sendi gitu. Awalnya Ibu pada waktu tekanan darah tinggi itu apakah merasa seperti itu? Iya, mengalami pusing-pusing. Iya. Terus cara pencegahannya ada juga. Biasanya kita yang pertama itu tentunya kita mengubah pola hidup sehat ya, kayak seperti mengurangi konsumsi garam yang berlebihan, kemudian gula,
kemudian kadar lemak seperti itu. Terus kita juga bisa menjaga berat badan, melakukan aktivitas seperti olahraga. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Bagaimana cara mengatasi biar kita tidak hipertensi, Kak? Biar kita tidak hipertensi itu kita bisa mengatur berat badan kita menjadi ideal misalkan. Terus kemudian kita bisa melakukan aktivitas fisik. Terus kemudian ada juga yang namanya senam anti hipertensi. Nah itu di sana dilakukan senam untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Juga ada ketika kita mengalami darah tinggi, terus juga ada obat-obatan farmakologis seperti obat-obatan yang khusus untuk tekanan darah tinggi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Selain obat kimia, apa ada obat tradisional yang bisa mengatasi hipertensi? Iya ada, Ibu. Itu kita juga biasanya menggunakan rempah-rempah seperti itu. Terus juga ada menggunakan air hangat yang yang kakinya dibasuh kepada air hangat, terus kemudian dikasih serai sama jahe, kemudian direndam di kakinya. Baik Ibu, mungkin sudah cukup informasi yang saya berikan. Kesimpulannya adalah tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah yang disebabkan karena ketidakseimbangan kontrol pengatur dalam tubuh. Penyakit yang ditimbulkan bisa seperti penyakit jantung, stroke, dan yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat. Semoga Ibu juga dapat menerapkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.